jangan terlalu banyak omong, ya. Berapa sih harga villa ini? Hah? Aku bakalan beli, tau nggak? Kamu tahu, aku orang terkaya di kota ini. Hah? Udah. Kamu juga, kamu tuh pantasnya nggak di tempat kayak gini. Pantasnya kamu, tahu nggak di mana? Di kolong jembatan. Jangan ngancam aku di sini ada David. Jadi kamu kalau mau macam-macam sama aku, mau cari masalah sama aku, kamu bakal habis di bentar lagi. Nih. Dit, Pak Bayu. kamu kok tumben kesini, ada apa, Dit? Ya, Pak Bayu lagi mau keluar atau gimana? Iya, jadi Kalau saya kebetulan saya mau keluar, Dit. Emang ada apa? sebenarnya saya mau ngobrol penting, Pak. Oh gitu. Ya udah deh, kita masuk aja ke dalam ya. Tapi kalau misalkan Pak Bayu mau pergi duluan, nggak apa-apa, nanti saya balik lagi ke sini, Pak. Nggak apa-apa, Dit. Kayaknya kamu urgent banget. Ya udah, kita masuk aja ke dalam dulu ya. Oh, iya, Ayo. baik, Pak. Silakan duduk, Dit. Ya, Pak, maaf sekali kalau saya mengganggu, Pak. Iya, nggak apa-apa, Dit. Emang ada apa, Dit? Kok kayaknya kamu gelisah banget, terus kayaknya emang ada hal yang sangat penting yang ingin kamu bicarakan sama aku, Dit. Ya, sebenarnya ini juga tentang perusahaan, Pak. Makanya saya kan dari kemarin-kemarin menunda untuk kesini karena emang Pak Bayu lagi sibuk gitu. Sebenarnya gini, Pak, di perusahaan itu menurut saya lagi nggak baik-baik aja karena ada 2 karyawan itu yang bermasalah, Pak, gitu. Hah? Bermasalah? Maksudnya bermasalah gimana, Dit? Iya, jadi gini, Pak, mereka itu memberikan iming-iming kepada para karyawan yang lain untuk bisa naik jabatan, Pak, tapi dengan syarat harus bayar ke mereka gitu, Pak. Sebenarnya ada salah satu karyawan yang saya promosikan kemarin, Pak, yang udah Pak Bayu tanda tangani. Oh, Pak Bayu ingat? iya, ingat. Nah, Terus? itu dijadiin kesempatan buat 2 karyawan ini untuk bisa bilang ke karyawan yang lain kalau misalkan mereka itu orang kepercayaan saya gitu, Pak. 2 karyawan ini maksudnya orang yang memeras karyawan yang lain. Benar, Pak. Jadi maksud kamu intinya kan ada 2 karyawan ya yang mengatasnamakan orang kepercayaan kamu memeras seluruh karyawan yang ingin naik jabatan gitu Iya, maksudnya. Pak, benar sekali. Dan yang dijadikan kesempatan adalah 1 orang yang dipromosikan kemarin itu dibilang kalau misalkan itu karena 2 karyawan yang meras ini. Iya, benar sekali, Pak. Nah, gitu. saya yang mau ungkap semua hal itu, saya belum ada bukti yang jelas, Pak, gitu. Nah, makanya saya bilang sama Pak Bayu, mungkin Pak Bayu juga bisa bantu gitu, Pak. Gini aja, Dit. Kita adakan meeting dadakan aja. Jadi sekalian aku pengen tahu sama 2 karyawan ini kayak yang mana sih orangnya, terus kemampuan mereka kayak gimana. Soalnya kamu bilang kan mereka pinter nipu. Kalau misalkan aku nggak tahu secara langsung, aku nggak tahu orangnya, kemudian aku tiba-tiba mengeluarkan surat pemecatan secara tidak terhormat, kan juga kurang elegan gitu kita sebagai pimpinan. Karena emang kan selama ini aku masih fokus di penggarapan villa, meskipun aku jarang banget sih datang ke villa itu, cuman sekarang kan udah selesai dan aku emang nggak mantau sama sekali. Ya udah kalau gitu kita adakan meeting dadakan di villa baru aku aja. Oh, berarti nanti pas meeting mengajak 2 karyawan itu, Pak, atau gimana? Oh, Iya, bener. jadi gini aja, Pak, mungkin mengajak karyawan kepercayaan saya juga gitu. Oh berarti Soalnya 3 orang. mungkin dia tahu banyak informasi, Pak.
Ya udah, nggak apa-apa, kamu atur aja. Intinya aku pengen ketemu sama 2 karyawan itu. Ya udah, nanti setelah mereka nyampe di rumah kamu, kamu ajak mereka ke villa bareng sama kamu aja, nggak apa-apa, langsung ke villa. Cuman sebelum itu kamu harus ikut aku dulu biar kamu tahu tempatnya. Jadi nanti kamu tinggal menuju ke sana. Oh gitu Pak. Yaudah, kalau gitu kita langsung aja ya. Kamu kan bawa motor, aku naik mobil ya. Oh ya udah, saya ngikutin dari belakang. Iya. Oh ya, Dit. Kenapa aku nggak sekalian bareng sama kamu aja ya? Naik motor Pak? Iya, jadi naik motor. Nggak apa-apa. Ini kan searah. Nggak apa-apa, nanti biar supir aku yang jemput. Aku lupa juga, soalnya mobil aku mau diservis kata supir aku. Oh gitu, jadi ya udah Pak. Nggak apa-apa nih, aku bareng sama kamu ya. Iya boleh. Lagian searah juga kan. Iya. Yaudah. Ayo Pak. Nita nih ada kepentingan apa sih? Nggak tahu sekarang hari libur malah disuruh ngadep dia. Biasanya jam segini aku kan masih istirahat. Kalau kayak gini ceritanya kan kapan istirahatnya coba? Di kantor malah banyak pekerjaan. Kemarin sering lembur, sekarang masih disuruh ngedep Bu Dita. Ini si Sofyan kemana sih? Kok belum datang juga? Sedih ya orangnya. Kamu kok lama banget sih, An? Biasa kan aku tidurnya malam terus, sering begadang. Begadang sih begadang. Tadi malam kan aku udah ngasih informasi sama kamu kalau mau ketemu sama Bu Dita. Kalau kayak gini ceritanya kan nanti aku dimarahin sama Bu Dita, tau nggak? Cuma gara-gara nungguin kamu. Ya maaf, Oh ya, kamu gak dapat bocoran. Kita disuruh menghadap Bu Dita itu dalam hal apa? Hah? Sekarang kan hari libur. aduh, kalau masalah itu aku kan nggak tahu, Fit. Kan yang ditelepon berita kamu, Fit. Ya, siapa tahu kamu dapat informasi dari karyawan lain atau gimana gitu loh, dari Windy. Soalnya kalau masalah pekerjaan kayaknya kita itu aman-aman aja. Ya, kamu tuh sendiri omset tiap bulan standar lah. Gak ada penurunan, meskipun ada penurunan gak terlalu anjlok. Itu hal biasa karena di lapangan kan kayak gitu keadaannya. Kan kamu tuh sendiri. Atau mungkin kita mau dikasih bonusan atau ada kenaikan jabatan apa gimana ya? Jangan-jangan kita mau jabatan nih sih. Enggak, Selama ini kerja kita bagus. bagus. Ya, soalnya Bu Dita itu gak seperti biasanya. Ketika Bu Dita mau mengadakan meeting, 2 hari sebelum meeting dilaksanakan, Bu Dita ngasih informasi sama karyawan, termasuk kita gitu loh. Ini malah meeting dadakan kayak gini. Ya aku khawatir aja dan kita gak ada kesiapan gitu. Tapi setidaknya kalau misalkan kita dipanggil kayak ini, Fit, pastinya penting sekali lah, Fit. Namanya juga meeting dadakan, pasti ada hal yang penting gak, Yan? Harus diomongkan dan harus diselesaikan sekarang juga. Kalau gak penting itu bukan meeting. Kamu gimana sih kerja kantoran udah lama? Hah? Cuman berdoa nih, Fit. Ya kita sama Windy. Sekalian kita berangkat dan jemput Windy. Jalannya kan satu arah. Ya kan? Udah deh, motor kamu ini taruh di sana. Kita pakai mobil kantor. Ayo. Sungguh berkah, Fit. Ya nunggu apa lagi nih, jam berapa udah? Aku cuma lama nungguin kamu, tahu nggak? Lain kali kalau ada meeting dadakan jangan telat lagi ya. Aku gak enak sama Bu Dita. Kan waktunya istirahat. David nih kemana sih? Tadi bilangnya mau jemput. Disuruh cepetan tapi malah nggak datang-datang. Aku udah buru-buru banget tadi. Lagian ngapain juga sih hari ini nih? Orang lagi tidur. Kamu udah siap nih? Fit, Hah?
Kamu udah siap. Iya, udah siap. Kayaknya kamu Kok cuma itu yang dulu, yang rapi dong. Bang, lagian kan ini weekend ya kan, Fit? Gak apa-apa kan, Fit? kita Lagian kan- ini kenapa sih, Tunggu Fit? bentar. Kita mau ketemu sama Budita sama teman Iya. kita. Setidaknya kamu itu berpakaian yang layak. Kancingnya itu loh dipakai. Hah? Meskipun kita weekend, tapi kita mau menghadap Budita. Kita harus rapi-rapi, jaga. Aduh, ya deh, Jaga ya deh, ya image deh, ya kita deh. di depan Budita supaya Sayang kita banget itu sih pagi-pagi. nggak jelek di mata Budita. Iya, ya. Oh iya, Emang ini kenapa, Fit? Kok tumben? aku juga nggak tahu Budita itu mau ngadakan meeting dadakan dan manggil kita dalam hal apa. Soalnya Budita itu gak bilang Nggak bilang. apa yang harus dimeetingkan, sehingga kita gak ada persiapan. Menurut kamu? Tapi aman, Fit. Maksud Aku kamu agak gimana? deg-degan sih, kan kamu tahu sendiri. Kenapa? Masalah itu pembahasan karyawan mau naik jabatan. Iya. Hah? Ya kan, di sini. Oh iya, Aku kan nggak ikut-ikut kan, cuma kamu sama Windy aja sih. aku ingatkan sama kamu jangan sampai bocor ya tentang rahasia aku sama Windy. Kalau sampai kamu bocor, kamu tuh sendiri akibatnya. Tapi kalau kamu bisa menjaga rahasia dengan baik, aku pastikan hidup kamu bakalan aman di kantor, dan aku pastikan kamu bakal naik jabatan staf keuangan. Hah? Apa itu tidak menjanjikan buat kamu supaya kamu itu bisa tutup mulut? Iya, Yan. Tapi aku naik jabatan karena prestasi aku sendiri, Fit. Prestasi kamu sih emang iya, tapi kalau kita gak tinggal diam, kamu bakalan dipecat, malah kamu bakalan gak mendapatkan jabatan itu atas promosi aku sama Budita. Iya, bener banget. David loh yang berpengaruh kalau kamu mau naik jabatan. Perlu Jadi kamu mending kamu tahu diem itu. aja deh. Hah? Aku cuma minta sama kamu jaga rahasia tanpa membocorkan apa yang kita telah lakukan. Oke? Oh iya, Win, kalau masalah keuangan yang kemarin, hasil kita meras sama karyawan yang lain, Ya. kamu uangnya kan ada di kamu? Hah? Ada di Di aku rekening sih. kamu? Iya, ada. Belum dicairkan itu? Ya belum lah. Baru kemarin juga Ya udah. kita dapatnya. Untuk saat ini jangan dicairkan dulu. Aku takutnya ada hal yang tidak kita inginkan Fit, jangan terjadi. nakut-nakutin gitu dong, Fit. Kenapa kalau kita sekarang bilang aja kita lagi nggak bisa gitu, nggak bisa ya, kita. Sebenarnya aku gak mau nakut-nakutin. Ini cuma kewaspadaan kita. Sebelum terjadi suatu hal, kita harus sudah siap untuk menghadapi masalah itu. Iya, iya sih. Karena Iya, benar risiko juga. ini itu sangat tinggi, sangat besar, tau nggak? Kalau Fatal sampai banget juga kesalahan kita nih. kalau sampai ada yang bilang sama Budita tentang rahasia kita, bukan cuma jabatan jadi jaminan. Fit, Kita bakal di Iya, karir dibuatkan semuanya penjara. juga udah berantakan tuh pastinya. Aku ditanyain, aku mau jawab apa? Ya udah, kamu diam aja. Ya kamu udah diem aja, Yan. Kamu mau jujur. Gak usah pencitraan deh. Lagian kamu gak kira dibayar juga kalau misalnya kamu jujur. Kalau kamu diem, masalah ini gak bakalan terbongkar. Tapi kalau kamu membocorkan masalah ini, kamu bakal dikena juga, atau enggak? Karena kamu sudah bersekongkol dengan aku secara tidak langsung. Tapi kalau misalkan aku ditanya gimana? Kamu tinggal Udah bilang diam. aja, nggak tahu, susah banget sih. Udahlah, nanti masalah komisi aku bakalan kasih kok. Motor kamu kan jelek. Aku bakal belikan motor yang paling bagus sama kamu. Tuh kan, Yan. Untuk Kurang kamu. apa coba? Yang penting kamu diam. Gak usah ikut campur masalah ini, oke? Udah, daripada kita kelamaan ngomong di sini, nanti Budita nunggu. Yaudah. Kita langsung ke sana. Pakai mobil aku aja. Ini Yaudah, kan yuk. mobil kantor. Yuk. Jangan depan. Ya udah, sini aja. Ini Dit, villaku yang baru Dit. Nah itu masih proses pengerjaan juga, tapi hampir 99% udah selesai kok Dit. Cuma tinggal depannya aja ya Pak. Iya, jadi cuman tinggal depannya aja. Ini kolamnya juga kemarin sempat diisi, tapi masih bocor, masih mau diperbaiki lagi. Cuman kalau yang di dalam
untuk villanya dan tempat meetingnya kita udah selesai semua kok. Jadi ini emang aku desain agar bisa dibuat ya acara kantor, kemudian acara keluarga gitu. Acara-acara formal yang lain juga bisa kok di dalam, memang udah ada ruangan khususnya. Nah, itu karyawan kamu udah menuju ke sana atau gimana, Dik? Sepertinya iya, Pak. Bentar. Kayaknya masih belum nyampe kok. Kan kamu tadi waktu nelpon pasti mereka kan masih ganti baju dan lain sebagainya Oh, gitu masih kan. belum, soalnya masih belum ada Oh. chat juga kalau misalkan mereka OTW. Jadi sebenarnya Besar sekali ya, Pak, villanya. ya alhamdulillah, Dit. Karena emang ini adalah salah satu villa yang aku impikan dari dulu, Dit. Jadi aku sempat ngelihat villa di pinggir jalan, kemudian itu yang menjadi semangat buat aku. Akhirnya aku desain lagi kan. Aku emang bukan lulusan arsitek, cuman Tapi aku Pak Bayu gemar yang buat desain sendiri. aku desain sendiri kalau masalah ini. Hebat sekali ya. Terus Jadinya juga tempatnya juga strategis di nah ya itu pedesaan. makanya kenapa aku cari lahan di sini, karena memang di pinggirnya sungai kan. Tapi di sini sejauh ini masih aku jadikan buat tempat umum. Karena ini kan masih belum selesai selesai, semuanya. iya. Jadi siapapun bebas buat datang ke sini gitu. Ya udah, Pak, kalau gitu saya langsung pulang aja. Nanti Oh, kamu mau langsung? Ya udah. Iya, nanti saya langsung ke sini. Kamu bareng sama karyawan yang lain, kamu langsung ke sini aja nggak apa-apa. Iya, Pak, baik. Ya udah, aku mau ke dalam dulu ya. Oh, iya, Pak. Ya udah, saya Oke. pulang dulu kalau gitu. Hati-hati ya, Dit. Iya. Ayo turun. Udah turun dulu. Tapi pintunya kok masih nggak dibuka nih. Assalamualaikum, Bu Dita. Assalamualaikum. Kayaknya Bu Dita masih keluar deh. Iya ya. Iya. Terus gimana dong? Ya udah kita tunggu di sini aja dulu. kita masih keluar? Coba lihat pintunya. Hah? Ya sih. Dikunci, Fit. Terus kita mau Dikunci nunggu lah. di sini. Ya udah kita nunggu di sini aja. Sekalian aku mau nelpon Bu Dita, siapa tahu diangkat atau mungkin Bu Dita masih di jalan atau gimana. Ya. Loh, ini Bu Dita. Maaf ya, saya barusan lagi keluar bentar. Iya gak apa-apa Bu Dita. Iya. Udah lama nunggu. Barusan kok. Bu. Oh, jadi kalian satu mobil? Iya, Iya. satu mobil pakai mobil kantor. Oh, Bu. gitu. Jadi ya udah, masuk aja. Iya. Iya. Permisi ya Bu ya. Iya. Ayo, mari silakan duduk. Permisi ya Bu ya. Iya. Ya udah, duduk aja. Saya mohon maaf sebelumnya kalau mengganggu waktu libur kalian. Ya nggak apa-apa Bu. Ya, untung ya kalian nggak ada acara ya hari ini. Kebetulan iya Bu. Oh, kalau Mas Sofyan? Ya, nggak ada, Bu. Kalau kita pas waktu libur itu menghabiskan buat istirahat. Kan biasanya hari kerja itu sering Ibu kasih lembur gitu Bu. Iya Bu. Sekali. Ya, sebenarnya juga minta maaf lagi ya kalau misalkan emang saya Nggak ganggu apa-apa. waktunya hari ini, karena emang ini dadakan banget dan emang penting banget gitu. Makanya saya langsung nelpon Mas David buat datang ke sini. Soalnya saya mau bahas tentang ini. Hari ini saya diajak meeting sama atasan saya, sama pemilik perusahaan, dan beliau juga bilang kalau misalkan harus mengajak beberapa karyawan gitu. Oh gitu. Nah, juga kan saya juga nggak bisa nolak gitu kan, ini juga permintaan dari pemimpin perusahaan gitu. Tapi ini maaf ya Bu, saya potong. Meetingnya dalam rangka apa ya Bu? Mungkin ada sesuatu yang perlu banget dibahas hari ini gitu? Atau ada masalah di kantor Bu? Mungkin. Sebenarnya nggak ada masalah sih, tapi cuma emang pemimpin perusahaan kan emang dari awal banget kan kalian belum pernah ketemu. Jadi juga atasan juga pengennya ketemu sama kalian, juga pengen tahu lah gimana kinerja kalian selama ini gitu. Oh gitu. Berarti bukan dalam hal ada masalah dengan kinerja kita di perusahaan.
Nggak ada, cuma ya pengen ketemu aja, pengen ngobrol aja gitu. Nah jadi saya juga nggak ada janjian dari kemarinnya, baru tadi pagi banget nelpon, makanya saya langsung nelpon Mas David langsung buat suruh ke sini. Nah kenapa saya suruh ke sini? Soalnya nanti kita bareng ke sananya gitu. Oh, iya Bu. kita pikir mau ngadakan meeting di rumah ibu di sini. Oh enggak, jadi nanti bakalan meeting di villa, nanti saya ada yang mau nunjukin. Oh di villa Bu. Iya, gitu. Jadi beliau mintanya di situ. Gitu. Tapi ini nggak ada yang perlu kita persiapin Bu. Iya Bu. Oh nggak ada yang perlu kalian persiapin kok. Juga kan ini kan dadakan. Kalau emang atasan mintanya kalian buat nyiapin berkas ya nggak mungkin juga, karena kan emang Iya sih, Bu. Iya Bu, nggak takutnya bisa cepet ada gitu. hal yang harus kita presentasikan di depan atasan. Iya mungkin nanti atasan menanyakan nggak sesuatu ada. tentang di kantor gitu. Ya kan, mohon maaf kita baru pertama kali mau dipertemukan sama pimpinan Bu. Iya, suatu kehormatan juga Bu. Karena dari sekian pekerja di kantor, kita bertiga yang bertemu dengan bos besar. Nah iya, jadi ini kesempatan kalian kan ya buat pertama kali ketemu sama atasan. Nah nggak semua karyawan bisa ketemu sama pemilik perusahaan. Kalian orang-orang beruntung menurut saya buat ketemu sama atasan gitu. Iya, Bu. Karena Ya mungkin karena, mohon maaf, mungkin karena kinerja kita yang bagus dan memberikan penghasilan yang cukup bagus terhadap perusahaan. Iya nggak Bu Windy? Iya Pak. ya juga saya titip ya, kalau misalkan kalian nanti udah ketemu sama pemilik perusahaan, saya minta etika kalian dijaga gitu. Iya Bu, baik. Soalnya kan juga membangun personal branding kalian kan. Iya Bu. Iya. Ya kita pasti bakalan bersikap baik demi image Ibu Dita. Oh iya, saya lupa, saya masih harus ngurusin berkas yang mau ditandatangani sama atasan gitu. Jadi kalau misalkan kalian berdua berangkat duluan gimana? Saya Bu. Pak Sofyan? Soalnya saya butuh Sofyan buat nemenin saya nanti. Soalnya nggak ada temennya di jalan. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Tapi di Sherlock ya Bu, alamat villanya. Oh iya, ya, nanti saya kirim ke WA-nya Mbak Windy. Iya, Bu. Alamat villanya nanti saya kirim. Jangan sampai telat ya. Soalnya takutnya atasan nunggu gitu loh. Oh iya Bu, kita langsung menuju ke sana. Soalnya kan barusan saya masih keluar, masih ini ada urusan, terus masih nggak sempat buat nata berkas. Cuma gitu aja kok. Nanti saya langsung nyusul. Udah, iya, kalau kita gitu usahain. kita langsung berangkat. Iya. Ayo. Iya. Pak Sofyan temenin saya ya. Mari Bu. Siap Bu. Oh ya, hati-hati ya. Iya Bu. Kayaknya udah pergi deh mereka. Sinian. Kamu pindah aja di sini. Nggak Permisi, Bu. apa-apa. Kamu tahu kamu sama Windy sama David saya panggil ke sini karena apa? Kakak tahu Bu, emang kenapa ya Bu? Ya, emang kamu nggak tahu? Atau pura-pura nggak tahu? Maksudnya Ya sebenarnya saya udah tahu ya, masalah di kantor tuh seperti apa saya sudah tahu. ya saya terus terang aja nih Bu. Sebenarnya semua karyawan di kantor tuh diperas Bu. Katanya Pak David sama Bu Windy dengan alasan mau dinaikkan jabatan Bu. Begitupun juga saya Bu. Kata mereka berdua saya naik jabatan bukan karena Bu Dita Bu, tapi karena Pak David sama Bu Windy gitu Bu. Tapi kamu mau diperas sama mereka? Padahal kan yang emang mau promosikan kamu kan saya, bukan mereka. Ya enggak lah Bu, kan saya tahu ke mereka Bu. Ya Dan- syukur deh kalau emang kamu tahu gitu ya. Dan mereka kan memanfaatkan momen ini untuk memeras karyawan yang lain gitu Bu. Ya gitu, jadi tadi pagi saya itu ke rumah pemilik perusahaan, pemimpin perusahaan buat cerita ini nih. Nah maka dari itu saya panggil kalian itu buat bisa ketemu sama
bos juga biar bos tuh bisa melihat sendiri kelakuan mereka gitu. Saya juga nggak bisa ngambil keputusan secara sepihak gitu kan Yan. Saya juga harus ada bukti gitu. Nah kamu aja belum cukup buktinya Yan. Gitu. Kamu jadi saksi aja itu belum cukup buat ngungkap mereka kalau mereka itu salah gitu. Ya. Jadi ada berapa karyawan di perusahaan yang udah mereka peras ya? Ya hampir 50% karyawan Bu, separuh lah intinya Bu. 50%. Dan karyawan yang lain juga udah bayar Iya, sama Bu. mereka. Astaga. Kan kalau misalkan nggak setuju dengan mereka, semua karyawan itu diancam Bu oleh Pak David gitu. Saya juga kemarin baru dapat laporan dari salah satu karyawan saya, makanya saya baru bilang ini sama kamu sekarang gitu ya. Juga saya tahu kalau misalkan kamu dari kemarin-kemarin kan emang sudah sering sama mereka. Nah takutnya kamu juga digituin gitu loh. Padahal kan kamu dipromosiin tuh kan bukan karena mereka, tapi karena saya sendiri gitu. Dan juga itu mobil kantor emang sering dibawa sama David. Iya betul. Saya kira mobil kantor dibawa sama kamu ya, soalnya kan kemarin kamu yang minta ininya sama saya, kuncinya sama saya. Ya saya disuruh si David Bu. Kalau misalkan si David minta langsung ke Bu Dita, ya takutnya nggak dikasih gitu Bu. Jadinya David nyuruh saya Bu untuk ngambil. Oh jadi selama ini mobil kantor udah ada di David? Iya Bu. Oh gitu. Ya udah, saya ngurusin berkas dulu, nanti kamu yang supirin saya ya. Baik Bu. Kamu tunggu aja di sini. Gak usah saya bantu Bu. Nggak usah. Ini Dita sama anak buahnya kok lama banget ya? Aku udah hampir sejaman di sini belum datang juga. Tapi untung aku sekarang udah punya beberapa aset. Nah ini kan nanti bisa aku sewakan juga villa ini. Entah nanti bisa keperluan kantor atau keperluan keluarga, kan lumayan juga duitnya kan. Kalau misalkan tiap hari ada yang nyewa villa ini, otomatis duit tiap hari juga masuk kan. Untung aku kepikiran buat villa ini ya. Loh, ini siapa nih kok bawa mobil ke sini? Ini kan villanya. Iya bener, kalau di alamannya Budita sih ini. Villanya ini villa besar. Iya, kok tumben ya? Ya enggak Gimana? juga sih. Udah kita nunggu sini Loh. aja. Win, Bayu, kamu ngapain di sini, Bay? Kamu kenal sama orang ini? oh ya mas, kenalin, saya Bayu, saya temennya Windy dulu. Ini teman lama aku, Fit. Oke. Oh ya, kamu sendiri ngapain di sini, Win? Kamu mau main-main ke villa ini atau gimana? Karena aku kerja kantoran, jadi aku mau ini meeting di villa ini. Kamu kerja di sini kan? Aku bukan kerja di villa ini, Win. Tapi kalau Terus misalkan ngapain dong kamu kamu di sini? ada acara di sini, kayaknya villa ini masih belum dibuka, khusus villa yang di dalam ya, masih belum dibuka untuk umum kok. Ya berarti Jadi kamu emang- kerja di sini kan? Ya enggak, aku nggak kerja di sini. Gimana sih? Ya apanya gimana? Kan aku udah bilang sama kamu kalau misalkan kalau kamu meeting di sini, sekarang tempat ini juga mau dipakai gitu loh. Loh, tapi- Jadi nggak bisa, Tapi kantor aku udah booking villa di sini. nggak ada yang booking kok. Ini villa juga masih belum dibuka. Udah. Saya kesalah alamat sih, Fit. Enggak kok. Barusan lokasinya kan di sini. Iya bener. Ini ngawur nih kayaknya. Jangan mempersulit kita untuk masuk di villa ini. Karena pimpinan kita sudah booking tempat untuk meeting di sini. Kalau Iya. cuma karyawan di sini, seharusnya Mas memberikan pelayanan yang baik sama kita. Iya, Tahu Mak. nggak? Iya, baik. Suruh masuk, ketemu sama resepsionisnya kayak atau gimana kayak gitu loh, Tapi mohon supaya maaf. lebih jelas. Ini Hah? sudah sangat jelas. Memang villa ini coba lihat coba. Masih banyak bahan material di sini. Bisa lihat kan? Kok kalian malah nyolot? Ini kan bagian Tapi- luarnya doang. Bos kita pasti ada di sini ya, Fit. Ya aku nggak tahu kalau masalah itu.
Tapi kayaknya kita kalau ngomong sama orang ini kurang berkelas banget. Tolong Iya sih, bener kalau ya. ini teman kamu, usir dari hadapan aku. Bentar, Ya maksudnya- gini aja, mungkin dia salah Fit. Kita langsung masuk aja gimana? Biar kita mastiin sendiri Maksud gitu kan. kalian ngomong nggak pantas ngomong sama kayak aku kan aku nggak berkelas, maksudnya gimana ya? Ya iyalah, Bay. Ya yang pertama gini, aku udah tahu banget sama kehidupan kamu yang dulu ya, Bay. Ya, terus Jadi nggak salah dong kalau aku mikir kamu kerja di sini mungkin sebagai tukang bersih-bersih, tukang sapu. Win, atau kamu sampai apa. kapan sih Win mau tetap memandang rendah orang lain, Win? Ya kan emang kenyataannya begitu, Bay. Ya coba kamu pikir secara logika, Win. Ada ya tukang sapu-sapu pakaiannya rapi kemudian pakai sepatu kayak gini. Kalian Ada baru naik nih. mobil kayak gini aja, kalian baru kerja di kantoran aja, kalian udah merendahkan orang lain, apalagi kalian jadi pemilik perusahaan. Aku pengen tahu, pasti kalian injak-injak tuh orang yang di bawah kalian. Jadi Tuhan itu emang adil. Kenapa kalian cuman sampai sekarang hanya di level sekelas karyawan aja? Ya karena kayak gini, baru selevel karyawan aja, kalian udah sombong banget. Emang kamu sendiri apa yang bisa kamu capai? Aku Kamu lihat kamu nggak- tetap jadi kayak biasa-biasa aja kayak Terus dulu. kalau misalkan aku punya pencapaian, aku harus ngomong sama kamu, aku harus telepon, Win, aku sekarang sudah kayak gini, sudah kayak gini. Emang kamu orang penting buat aku? Kamu tuh bukan orang penting, Win. Kamu juga bukan orang penting Iya buat aku. udah, nggak usah Sekalipun merendahkan kamu orang nggak lain ngasih dong. tahu, itu pun karena kamu emang nggak ada yang mau disombongin. Karena emang nggak ada pencapaian yang bisa kamu capai. Makanya Seandainya kamu nggak pernah Aku terbuka sama mencapai orang-orang. sesuatu pun gak perlu aku sombongin, Win. Emang aku kamu? Cuman sekelas karyawan aja udah sombong kayak gitu? Hah? Sekelas karyawan kamu bilang. Kalau masih kerja sama orang lain, gak usah banggawin. Ya, kamu itu masih minta gaji sama orang lain. Aku sama teman aku ini orang berpengaruh di kantor. Oh, Jadi terus aku harus bilang wow, terus aku harus terkejut. Hah? ya kita bukan karyawan biasa dong. Kamu jangan Ya kamu anggap mau karyawan biasa atau bahkan kamu bukan karyawan biasa pun, tetap namanya kerja, ya kerja sama orang lain. emang kamu di sini nggak kerja sama orang lain. Mana majikan kamu ini punya karyawan kayak kamu nggak becus banget nih Kamu kerjanya. paham bahasa manusia nggak? Hah? Udah dibilang villa ini masih belum dibuka untuk umum. Lama-kelamaan. Dan kamu bilang kalau misalkan udah booking villa ini. Iya. Tolong dong. Jangan Kayak aku udah yakin banget nih kalau di sini kamu yang salah. Lama-kelamaan teman kamu ini Kayaknya kamu baru kerja di sini deh. terus nyoba banget teman kamu. Iya. Kamu gak usah ngungkit-ngungkit kalau kita cuma karyawan rendahan. ya kalau Sama misalkan orang. kalian nggak terlalu membanggakan pekerjaan kalian dan merendahkan orang lain, aku nggak bakalan ngomong kayak gitu. Boleh kalian menyombongkan diri tapi jangan sampai merendahkan orang lain. Emang posisi kamu apa di sini? Loh, Kamu penting. karyawan, Hah? Hah? Karyawan villa, tahu nggak? Hah? Itu sangat rendahan. Kalau kita Iya. karyawan di kantor, di perusahaan besar, kamu kalau ngomong itu dijaga. Hah? Kamu kerja sama orang di sini, gaji kamu berapa tiap bulan? Hah? Kamu bilang aku kerja sama orang. Kalau Kalian bukan pimpinan aku, booking ini tempat, kamu gak bakalan mendapatkan gaji yang besar. Karena apa? Perusahaan kita sangat pengaruh di mana-mana. Hah? Kalau kita udah mengadakan meeting pertama di suatu tempat, hah? Ini villa bakal ditempati Otomatis, iya, bener untuk meeting dari perusahaan lain. Hah? Apa kamu gak berterima kasih sama kita? Hah? ngapain aku berterima kasih sama kalian? Karena kamu karyawan di sini. Ya kamu jangan Hah? usah nunjuk-nunjuk Kamu dong. nggak diajarin Makanya ya di kamu sini? jangan terlalu banyak ngomong. Nih, Kamu Win, cuma karyawan. teman kamu ini gak ada bedanya sama kamu. Mulutnya sama kayak perempuan. Kalau disuruh ngomong, nggak pakai nafas, tahu nggak? Langsung nyerocos saja. Ya karena kamu emang ngeselin. Iya, Kenapa Kak. sih bisa ketemu sama orang kayak dia, duh? Kamu bilang Padahal aku kita tuh ngeselin. urusan kita lebih penting, tahu nggak, Fit, daripada harus ngurusin orang kayak dia. Kamu bilang aku ngeselin. Kamu Emang ambil iya? kaca ya, terus kamu ngomong sama diri kamu sendiri. Kamu mangkel nggak lihat muka kamu? Enggak. Pak harus mangkel. Gini nih, Seharusnya. kalau orang nggak pernah Ya, lain dikasih kali. pendidikan, Wibawa Ya. kamu itu dijaga dong. Iya, Jangan masa- ngobrol sama orang yang nggak penting. Iya, harusnya juga kita nggak usah emosi ngeladenin orang kayak dia. Kalau kamu ketemu sama temennya kamu yang nggak selevelnya kamu, seharusnya kamu nggak usah nyapa bagaimana gitu. Ya kali aja dia kerja di sini, aku mau bantu awalnya, tapi dia malah kayak gini, mau dibantuin. bantu. Emang kamu dari dulu pernah bersikap baik sama teman-teman kamu yang di bawah kamu? Hah? Kamu kan dari dulu emang sering ngebully aku sama teman-teman yang lain kan? Kamu sering ngata-ngatain aku karena dulu aku anak orang nggak punya. Tapi sekarang, Win, meskipun aku orang nggak punya, aku nggak pernah minta. Oh, sama kamu orang ngakui lain. sekarang kalau kamu masih jadi orang nggak punya. Kamu lihat tuh teman-teman kamu yang dulu habis aku bully, mereka menganggap bulian aku itu motivasi. Terus mereka udah sukses, sekarang kamu di sini apa? Kamu nggak usah GR. Mereka bisa sukses kayak gitu bukan termotivasi dari kamu. Mereka termotivasi karena keluarga mereka
itu membutuhkan. Kalau misalkan mereka sukses, otomatis keluarga yang lain juga bakalan sukses. Ya udah. Bukan karena kamu, tahu Ya nggak? terserah, yang penting mereka udah sukses sekarang. Tapi kamu di sini apa? Kamu nggak punya satupun motivasi gimana pun cara buat sukses. Terserah Iya kamu kan? deh. Kamu masih kayak gini-gini aja dan ini malah lebih buruk. Udah deh, jangan terlalu banyak omong, ya. Berapa sih harga villa ini? Hah? Aku bakalan beli, tau nggak? Kamu tahu, aku orang terkaya di kota ini. Hah? Aduh, udah David, kamu tuh juga nggak pantas ngomong sama dia. Udah. Kamu tuh pantasnya nggak di tempat kayak gini. Pantasnya kamu, tahu nggak di mana? Di kolong jembatan. Tapi ya Fit, kalau misal dia udah di kolong jembatan, dia nggak usah beli baju, dia beli makan aja, dia nggak bakal mampu ya kan? Kasian banget teman kamu nih ya. Hah? Iya, kasihan banget, aku emang dari dulu, makanya aku suka greget gitu loh. Kalau ngeliat orang-orang miskin kayak gini nih masih ada. Omongannya besar, tapi prestasinya nggak ada. Hah? Nol. Seharusnya kamu tingkatkan dong prestasi kamu supaya kamu gak diolok-olok sama teman kamu sendiri. Hah? Kalau kayak gini, apa kamu gak malu? Hah? Kalau aku jadi kamu, aku bakalan malu. Ketemu sama temennya kamu yang sudah sukses, sedangkan kamu mesti jadi karyawan di villa, bukan di salah satu perusahaan. Kalau di salah satu perusahaan sih mah gak apa-apa. Ya sebenarnya malu sih, Vi, cuma mungkin ngomongnya. agak sok keren gitu kan. Karena dia ada di villa sekarang. Udah ngomongnya. Harusnya kita ketemu di Oh, masih belum? kayak dia kayak di pinggir jalan gitu, dia lagi nangis gitu kan. Baru Seharusnya kamu cocok. bisa ketemu sama teman-teman kamu ketika kamu bareng sama aku. Iya sih, aduh maaf ya Fit. Kamu Ya. melanggar Kamu habis makan apa sih, Win? Sama temen kamu nih kok kayaknya ngocehnya enak banget gitu loh. Hah? Habis makan pelet burung. Kalau kerja di perusahaan, emang harus kayak gini, harus terampil dalam berbicara. Itu bukan terampil dalam berbicara, itu cuma terampil untuk bergosip gitu. Kamu pantasnya pakai kerudung, pakai rok. Ini salah satu, Ya, tahu karena nggak? kamu mulutnya kayak perempuan. Cocok nih sama Kamu kok sekarang udah berani manusia kurang satu ini ajar nih. sih, Bay? Perasaan kamu dulu diem aja deh aku bully. Oh, diem. Ya karena kalau dulu ya aku bukan siapa-siapa, Win. Oh sekarang apa? Dan- Tetap aja kan. Cuma kamu sekarang tuh merasa agak keren dikit, jadi agak punya nyali gitu buat ngomong sama aku ya kan? Kamu nggak usah sok-sokan. Aku tahu, Win. Ya, kalau cuman pengen buat kamu nangis ya, aku tinggal ambil tuh hewan, terus aku kasihkan sama kamu. Aku yakin kamu pasti bakalan nangis. Jadi gak usah macem-macem, Win. Gak usah ngancem aku di sini ada David. Jadi kamu kalau mau macem-macem sama aku, mau cari masalah sama aku, kamu bakal habis di bentar lagi. Nih, Ih jangan, kurang ajar banget Kamu sih. jangan kurang ajar sama temen aku ya. aku ngapain? Aku nggak ngapa-ngapain, Win. Kamu stres ya? Terus kamu bilang, Astaga. aku tuh hafal banget. Kamu tuh emang iseng kayak gitu dari dulu, makanya kamu gak punya teman. Ya kan? Udah deh, gak usah kayak anak kecil ya, Win. Aku udah gak mau bahas masalah itu ya. Mending kalian pergi dari sini. Ya, aku nggak mau ada Kita urusan. udah booking villa di sini, kamu nih ngeyel banget sih dia omongin. Harusnya kamu nih yang pergi, mending kamu sana pergi. Pergi sana. Ngapain sih masih di sini? Cuma karyawan kamu- aja mau main-main ya. Kamu maksudnya Kamu apa, ngapain? Win? Kamu gak usah main kekerasan juga di sini. Ini kamu Kamu duluan yang yang kurang kekerasan. ajar. Gak diajarin apa sama yang punya villa di sini? Win, kamu nggak usah ngajarin aku ya. Kalau kamu main kasar ya, untuk kamu perempuan. Tapi kalau laki-laki ini yang main kasar, aku Kenapa? nggak bakalan diem. Kamu dari dulu sikapnya nggak pernah berubah ya, Win. Ternyata sekarang kamu itu lebih parah dari dulu yang pernah aku kenal sama kamu, Win. Aku udah berharap nggak pernah pengen ketemu sama kamu lagi, Win. Dan Emang kamu aku jangan berharap? munafik. Gini-gini aku juga pernah dikejar-kejar sama kamu. Kamu mulai benci sama aku. Itu karena kamu ditolak cintanya sama aku, Win. GR banget sih kamu. Fit, enggak, aku nggak pernah kayak gitu, Fit, amit-amit. Udah ya kamu kan? tenang aja, bentar lagi aku bakalan pastikan orang ini bakal dipecat dari villa ini. Pastiin banget. Udah, kurang Aku ajar. juga bakal berusaha buat kamu dipecat dari sini biar jadi gembel sekalian. Bikin emosi Kamu- banget nih orang. Pengen aku jadi gembel? Hah? Iya, pengen banget. Oh gitu. Tapi kayaknya yang bakalan jadi gembel itu kalian berdua, bukan aku. Tahu nggak? Kamu tahu nggak nih tumpangan kita mobil? Gimana Kalau caranya mobil- kita bisa jadi gembel? Gini ya, kalau mobil cuma mobil kantor, nggak usah dipamerin. Karena Kamu nggak kalian- usah tahuin mobil kantor, ini mobil aku. Coba deh lihat plat mobilnya. Ya. Kenapa emang ada yang sama plat mobil? Kamu tuh Aku nggak tahu pernah soal tahu mobil ini. mobil-mobil ini. Gini ya, Nggak pernah naik mobil. aku yakin kayaknya kalian berdua nggak pantas dibuat kerja di
kantor. Kalian pantasnya kerja jadi tukang bersih-bersih aja di kantor. Karyawan villa omongnya sok. Iya benar. Sok. Udah tahu segalanya tentang perusahaan. Hah? Kenapa? Pengen kerja di kantoran? Iya Sehingga kayaknya kamu nih harus- iri dengki. Nah nih bos aku udah datang. Sekalian biar kamu dipecat. Tahu rasa kamu ya. Oh gitu, kamu mau mencat akuin? Bu Dita, maaf ya Bu, kita nggak cepat masuk soalnya ini Bu nggak dikasih masuk sama orang ini Bu. Udah. Kalian apa-apaan sih? Ya ini Bu bikin emosi. Jadi mereka berdua karyawan yang kamu maksud? Iya Pak. Ya aku nggak heran sih kalau misalkan mereka berdua, orang sikap mereka berdua aja kayak gitu. Aku yakin mereka juga Bu, pelakunya yang memeras semua karyawan di Bu, perusahaan maksudnya, Bu? saya. Maksudnya? Ibu? Mohon maaf Pak, Pak Bayu kenal sama mereka? Ya kalau sama Windy aku tahu, cuman kalau sama satu penampakan ini aku nggak kenal. Bu, maksudnya yang mau ketemu sama kita bukannya di Kamu pikir siapa? Ya di hadapan kamu? Ya yang mau ketemu sama kamu. Bu Dita nggak bercanda Bu. Tuh kan? Dia masih sempat-sempatnya merendahin orang yang udah menggaji dia kan. Villa ini villaku, Win. Ya. Dan yang kedua, kamu kerja di perusahaan aku yang dipegang sama Dita. Dan sekarang kamu malah ngehina dan ngemaki-maki orang yang sudah ngebantu kamu. Apa seperti ini cara kalian berterima kasih sama orang yang udah ngegaji kalian? Hah? Kita salah orang kalau gitu Pak Bayu, kita Gak usah soal lembut Devin, aku mau muntah tahu nggak? Kalau sikap dibuat-buat kayak gitu, kayaknya geli banget aku dengernya. Win. Aku dari dulu udah diem, Win. Mau kamu apakan, kamu menghina aku. Yang paling aku nggak terima, kamu dulu pernah menghina orang tua aku. Win. Jadi sekarang aku nggak ada toleransi sama kamu. Dan sekarang aku minta kalian berdua jujur, kalian udah memeras beberapa karyawan yang akan dipromosikan untuk naik jabatan. Dan kalian juga bilang kalau misalkan kalian yang menentukan, sehingga kalian bisa senangnya minta duit sama mereka. Jujur deh. Iya benar, kita memeras uang Bener, mereka. Udah habis ini Dit, kamu buat laporan ya. Aku mau ngelaporin mereka berdua supaya mereka berdua bisa diproses di pihak yang berwajib. Tapi Pak, Gak usah tapi, aku nggak mau tahu penjelasan kalian karena semuanya sudah terungkap. Dan kalau misalnya kita dikasih kesempatan, kita bakal aku nggak, balikin uangnya. iya, tapi aku nggak mau ngasih kesempatan, nggak peduli aku duit itu mau kalian kembalikan atau enggak. Yang jelas kalau misalkan nggak kalian kembalikan, hukuman kalian pasti akan ditambah. Kalau dikembalikan minimal ya kalian cuman ya beberapa tahun lah di balik jeruji. Pak kita minta maaf Pak. Aku nggak mau. Ya oke, kalian minta maaf secara pribadi, aku maafin. Cuman atas perlakuan kalian, atas tindakan kalian yang udah kayak gitu, udah mencoreng nama baik perusahaan saya bakalan tetap proses secara hukum. Mana nih? Kamu sih. Lagian Min, aku dari tadi udah diem ya. Kamu ngerendahin aku udah diem. Tapi ternyata kamu cuman sekedar karyawanku aja Min. Jadi Bu Dita, apa ada yang mau disampaikan sama mereka? Ya sebenarnya saya juga udah dari dulu sih tahu, tapi ya saya cuma mencari bukti selama ini di kantor saya. Bu, kita minta maaf Bu. Ya kalian terima aja, kan kalian kan yang memulai duluan. Juga Bu. saya nerima laporan juga dari Sofyan tadi, kalau emang Sofyan juga gitu kan. Jan. Udah kalian nggak usah ngelak lagi. Kamu tadi udah nendang aku kan. Sekarang gantian. Nah, kamu juga. Fit. Kayak gitu ya. Rasanya kalau misalkan kalian kasar sama orang. Udah deh, aku udah nggak mau ngelihat muka kalian di perusahaan aku lagi. Mulai hari ini kalian saya pecat dan siap-siap nanti malam kalian dapat surat panggilan. Gimana Fit? Ya udah, Pak, kita Dit, maaf. mobil ini aku yang bawa aja ya. Iya Pak. Siap-siap kalian ya. Pak, Fit, gimana tuh Fit? Kita di penjara, gimana dong? ya emang gimana? Ah udah, jangan pada ribut di sini. Di sini bukan villa kalian. Bu, kita minta maaf Bu. Bu, Kita jangan. bakalan
kita jangan di penjara, Iya, Bu. Bu. Ya, kalian rasain aja sendiri. Kalian selama ini saya kurang baik apa Bu, coba saya kasih sama saya kalian? kesempatan, Bu. Udah nggak ada kesempatan buat kalian. Kalian udah saya kasih hati malah gini balasannya sama saya. Bu, Bu, Kalian, ayo kita pergi. Bu, Bu, Bu Dita. kita pulang naik kapal juga nih.